menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita jemaat GPDI Sudirman dan jemaat GPDI Bojong Indah dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kembali kita bertemu di dalam ibadah kita. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita berikan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Mari umat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, sebab Dia Allah, Dia Yesus, Dia Raja, Dia yang layak menerima setiap pujian pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kaulah
sebab kau layak, Yesus. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Engkau yang layak menerima penghormatan kami. Sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang memegang kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih dapat bernafas semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saatnya Tuhan, kami ingin menaikkan pujian kami. Kami ingin menaikkan penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya bertahta di setiap hati umat-umat Tuhan yang pada pagi hari ini memuji, menyembah, bersorak bagi Tuhan. Kami yakin Tuhan, saat kami memuji, saat kami melompat, saat kami berteriak Tuhan memanggil nama-Mu, ada kuasa yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada mujizat yang Allah ingin kerjakan bagi umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita umat-umat Tuhan, baik kami yang ada di sini dan Bapak Ibu anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Untuk itu teruslah setia di dalam Tuhan. Amin Yesus. Tiada ku ragu lagi.
setia. Dia sahabatmu dan sahabatku. Mari puji Dia pada pagi hari ini. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan amin. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Semua katakan bersama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan namanya Yesus, namanya Yesus. Umat Tuhan yang ada di rumah, katakan dengan kuat dan dengan percaya kepada Tuhan. Hanya Dia Yesus, satu-satunya sahabatmu yang paling setia. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus. Sekali lagi katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus, sahabat yang setia, yang menghibur umat-umat Tuhan saat ini. Di dalam keadaan apapun, badai apapun yang menerpa kehidupanmu, mari pada pagi hari ini engkau datang di dalam hadirat Tuhan, mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah El Shaddai yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah El Shaddai yang selalu peduli. Dia Allah El Shaddai yang terus dan akan terus memberkati kehidupanmu. Janganlah kita takut, tetap percaya dengan imanmu yang teguh kepada Tuhan. Dia Yesus yang akan memeliharamu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara.
pagi hari ini kami boleh ada di tempat-Mu, di rumah-Mu lagi Tuhan, menerima berkat-Mu lewat firman-Mu, bahkan terlebih buat Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu, apa isi hati-Mu Tuhan kepada kami sebagai umat-Mu. Kami menerima berkat lewat hamba-Mu Tuhan, firman-Mu akan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema yaitu lakukan sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Sekali lagi saya bacakan tema kita pada pagi hari ini yaitu lakukan sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, penting buat kita di hari-hari terakhir ini, kita hidup di zaman yang terakhir, yaitu di akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus kembali, menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Agar di dalam kehidupan kita boleh memperhatikan sesuatu yang penting, yaitu untuk kita dapat melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Nah saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari firman Allah, yaitu di dalam kitab 1 Tawarik 13. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Nah, ayat firman Allah yang sudah kita baca pada pagi hari ini, kita akan belajar sesuai dengan tema kita. Tema kita adalah lakukan sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Nah, kita sudah membaca saudara di dalam 1 Tawarik 13 ayat 5 sampai ke 14 ini menceritakan tentang rencana Daud, Raja Daud yang akan memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim.
Kiryat Yearim itu adalah wilayah Yehuda, rencananya tabut Allah akan dipindahkan ke kota Daud, yaitu Yerusalem. Jadi Daud berencana memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim, wilayah Yehuda, ke Yerusalem. Maka Daud sebagai raja mempersiapkan prosesi pemindahan tabut Allah tersebut. Dan dikatakan Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan tadi kalau kita baca ulang di dalam ayat 6, 7, 8 dikatakan Daud menari-nari. Ya, diiringi dengan gambus, kecapi, ceracap dan lain sebagainya. Nah, Daud mau memindahkan tabut Allah dari wilayah Yehuda ke Yerusalem. Ini ke ayat 8 kita lihat Daud menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Ya. Jadi Daud mau memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Nah, saudara, sesuatu rencana yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Raja Daud. Karena tabut Allah itu bicara tentang simbol kehadiran Allah. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat dalam ayat yang ke-9 dan seterusnya. Dikatakan ayat yang ke-9, ketika tabut Allah sudah dibawa, saudara, di ayat 9 kita baca pelan-pelan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, jadi dalam perjalanan tabut Allah menuju dari Kiryat Yearim, dari Yehuda ke Yerusalem, mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut Allah. Kenapa Usa memegang tabut Allah? Rupa-rupanya karena lembu-lembu itu tergelincir. Lembu-lembu yang membawa kereta itu tergelincir. Coba kita mundur ke ayat 6 atau 7. Mundur ke ayat 6. Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala untuk mengangkat tabut Allah. Ayat 7. Mereka menaikkan tabut Allah itu dalam kereta. Jadi kereta itu ditarik mungkin oleh lembu-lembu itu. Ya. Mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang dipersiapkan. Kita kembali ke ayat 9. Nah, kenapa tangan Usa mengulurkan memegang tabut Allah itu? Ternyata lembu-lembu itu tergelincir. Lembu-lembu itu tergelincir, ya. Kalau kereta itu ditarik oleh lembu-lembu yang dipersiapkan, tabut Allah dibawa dan lembu-lembu tergelincir, maka sesuatu yang dibawanya juga pasti akan jatuh. Coba saja kita lihat kalau orang naik kereta seperti kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa sana, ya. Kalau kita berada di daerah Yogyakarta misalnya, contoh seperti Yogyakarta itu Keraton Jogja, kendaraan yang paling istimewa dari seorang kerajaan di keraton tersebut adalah kereta. Misalnya kereta kencana, ya, itu ditarik oleh kuda dan lain sebagainya. Nah, tetapi firman Allah berkata, Usa mengulurkan tangannya memegang tabut Allah itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Nah, kalau lembu-lembu binatang yang digunakan untuk membawa kereta itu tergelincir, maka logika kita tabut Allah itu juga dalam posisi jatuh. Nah, itu sebabnya mungkin tabut Allah itu jangan sampai jatuh, maka tangan Usa mengulurkan tangannya memegang tabut Allah itu. Tetapi apa yang terjadi dalam ayat 10 kalau kita pelajari, saudara, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya. Nah, kalau kita baca ayat 10, Tuhan marah terhadap Usa lalu membunuh Usa hanya karena Usa mengulurkan tangannya memegang tabut Allah. Padahal Usa itu memegang tabut Allah mungkin untuk menyelamatkan tabut Allah, takut jatuh karena tergelincir lembu-lembunya.
Nah, di sini coba kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Allah ini, saudara. Dikatakan Usa mati, ya, karena Tuhan marah kepada Usa. Ia mati di sana di hadapan Allah. Nah, coba kita pelajari, saudara. Daud membuat sesuatu rencana yang baik, yaitu membuat sesuatu rencana mempersiapkan kereta. Mungkin saja keretanya itu dibuat dari emas, dari perak. Ya, dipersiapkan untuk membawa tabut Allah ke Yerusalem. Ya, membawa tabut Allah ke Yerusalem, dan ada orang-orang yang ditugaskan oleh Daud termasuk Usa dan Ahio tadi kalau tidak salah. Coba ayat 6 dan seterusnya. Maaf, ayat 7. Usa dan Ahio, ya betul. Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Jadi satu rencana yang baik yang disiapkan oleh Daud. Ya. Satu rencana yang baik disiapkan oleh Daud untuk memindahkan tabut Allah dengan kereta yang dipersiapkan khusus. Ya. Selain itu juga dipersiapkan semua, ada yang menari-menari, mempersiapkan gambus dan kecapi. Daud sangat terkenal. Bicara soal pujian, Daud sangat terkenal. Tetapi kenapa kita melihat, kenapa waktu tabut Allah mau jatuh karena lembu-lembu itu tergelincir, kenapa Allah marah kepada Usa? Kalau kita perhatikan, saudara, Usa itu memiliki tujuan yang baik. Usa itu memiliki sesuatu yang baik. Karena mungkin dia takut tabut Allah itu terjatuh. Sehingga dia dengan cepat, dengan refleks mungkin tangannya menangkap dan memegang tabut Allah itu. Dengan kata lain, tabut Allah adalah simbol dari kehadiran Allah. Dengan kata lain, kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sangat sederhana, Usa mencoba menolong Tuhan, Usa mencoba menyelamatkan tabut Allah itu. Tetapi pertanyaan saya, kenapa dalam ayat yang ke-11, dalam ayat 10 ini kok Tuhan malah marah dan murka kepada Usa? Sehingga ayat 11 kita lihat, sehingga Daud pun marah kepada Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebat. Nah, ini akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kita belajar pentingnya melakukan sesuatu, memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Sebentar kita akan melihat kenapa ada rahasia yang dibuka oleh firman Allah pagi hari ini. Daud melakukan sesuatu yang baik, mempersiapkan kereta, orang-orang pengiring dan lain sebagainya untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim, wilayah Yehuda, dari wilayah Yehuda ke Yerusalem. Tetapi di dalam perjalanannya lembu-lembu tergelincir dan tabut Allah hampir mungkin jatuh sehingga dipegang oleh Usa, tetapi Usa mati kena murka daripada Tuhan karena Usa memegang tabut Allah. Dengan kata lain, Allah marah kenapa Usa harus menyelamatkan tabut Allah itu. Kenapa Usa harus melakukan memegang tabut Allah itu? Logika kita sebagai manusia sulit. Kenapa Tuhan? Usa melakukan sesuatu yang baik, Daud melakukan sesuatu yang baik. Kenapa terjadi demikian? Daud menjadi marah. Kemudian kita lihat ayat 12. Dengan kejadian dan peristiwa itu, akhirnya saudara lihat dalam ayat 12. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana saya harus dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku, ke kota Daud, ke Yerusalem. Daud bertanya, bagaimana aku harus membawanya? Karena ternyata dalam perjalanannya lembu-lembu tergelincir, bahkan orang yang mau menyelamatkan tabut Allah itu pun ditegur Tuhan.
Tuhan marah dan orang itu mati di hadapan Allah. Daud takut. Daud takut untuk mengutak-atik tabut Allah di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Daud bertanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu? Karena Daud takut. Ayat 13 akhirnya diputuskan oleh Daud. Daud tidak akan memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem, ke kota Daud. Tetapi akhirnya Daud melakukan di mana tabut Allah itu dibawa ke rumah Obed-Edom. Ya. Ke rumah Obed-Edom. Dan ditaruh di sana selama berapa lama, Saudara? Kita lihat ayat 14. Selama 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Dan tabut Allah itu adalah simbol dari kehadiran Allah. Itu sebabnya ketika tabut Allah itu ditaruh di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Maka selama 3 bulan juga Obed-Edom diberkati Allah secara luar biasa. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Lihat saudara. Lihat, ketika sesuatu simbol dari kehadiran Allah ada di dalam rumah orang percaya, di dalam rumah orang yang menerima itu, maka ada berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Dan selama 3 bulan Daud tidak berani mengotak-atik tabut Allah. Dia berpikir bagaimana harus membawa tabut Allah itu kemudian dari rumah Obed-Edom untuk ke kota Daud, ke Yerusalem. Sekali lagi saya ulangi, rencana Daud adalah sesuatu yang baik. Dan tujuan Usa pun juga tujuan yang baik. Tetapi menjadi pertanyaan besar. Kenapa Allah marah terhadap Usa dan Usa harus mati di hadapan Allah? Kita lihat di dalam 1 Tawarik 15. Kita mulai ayat yang ke-11. Lalu Daud memanggil. Jadi ayat ini saudara, posisi tabut Allah sudah di rumah Obed-Edom. Dan posisi tabut Allah sudah di rumah Obed-Edom. Obed-Edom yang beruntung diberkati selama 3 bulan. Tabut Allah ada di sana. Karena di mana tabut Allah itu diletakkan dan berada, disitulah akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah sekarang Daud sedang berpikir dan melakukan sesuatu untuk melanjutkan pemindahan tabut Allah tersebut dari rumah Obed-Edom ke kota Daud ke Yerusalem. Ayat 11 kita mulai. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abyatar. Siapa mereka? Mereka adalah imam-imam. Dan orang-orang Lewi yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Abinadab. Jadi dalam ayat 11 sekarang Daud datang kepada imam-imam dan orang-orang Lewi. Ayat 12 Daud berkata demikian dan berkata kepada imam-imam dan orang-orang Lewi tersebut. Daud berkata begini, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi. Kuduskanlah dirimu kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Saudara perhatikan ada perubahan dari cara Daud melanjutkan pekerjaannya. Dia sekarang datang kepada imam dan kepada orang Lewi untuk memohon kepada mereka agar mereka menguduskan diri mereka untuk sebentar. Imam-imam dan orang Lewi ini yang diminta oleh Daud untuk membawa tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, ke Yerusalem. Pertanyaan sederhananya kan begini saudara. Kenapa enggak dari awal Daud minta imam dan orang Lewi? Nah, kita mulai mendekati rahasia Allah. Ayat 13.
Sebab oleh karena pada pertama kali, perhatikan, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir. Artinya pada saat Daud membawa tabut Allah dengan keretanya, orang-orang ini, imam dan orang Lewi tidak hadir. Maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, termasuk menyambar Usa yang memegang tabut Allah. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Artinya yang harus membawa tabut Allah itu bukan orang biasa. Tetapi harus imam-imam dan orang Lewi sesuai ketentuan dan kehendak Allah. Dikatakan dalam ayat ini, sebab kita tidak meminta petunjuk Allah seperti seharusnya. Berarti seharusnya dari awal Daud minta imam dan orang Lewi yang menguduskan diri dan membawa tabut Allah itu. Ayat 14. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Saudara, saya mau katakan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Tujuan yang baik yang dilakukan oleh setiap kita manusia, tujuan yang baik tetapi tidak merupakan kehendak Allah, maka bisa berakibat fatal buat kita. Seringkali dalam kehidupan kita manusia, kita melakukan sesuatu tujuan yang menurut kita baik. Yang menurut pandangan orang baik. Yang menurut rencana kita baik. Tetapi seringkali kita lupa apakah itu sudah menjadi kehendak Allah. Sebagaimana seharusnya, kata firman Allah. Daud membuat kesalahan. Dia menyuruh orang-orang mengangkat tabut Allah itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Karena tempat tabut Allah itu adalah yang menjadi tugasnya adalah tugas para imam dan orang Lewi, bukan orang-orang biasa. Itu sebabnya Usa mati di hadapan Allah. Tujuan Usa baik, menyelamatkan tabut Allah, menolong Allah. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak perlu pertolongan manusia. Karena dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Seringkali kita mau melakukan sesuatu yang bertujuan baik. Tetapi kita tidak memahami firman Allah. Sehingga ketika manusia mengalami kegagalan, mengalami kekacauan dalam hidup dan bertanya kenapa? Seharusnya kami meminta petunjuk hamba Allah. Seharusnya kami meminta petunjuk imam dan orang-orang Lewi. Melakukan kehendak Allah di dalam saat-saat seperti ini, saudara, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita orang percaya. Katakan amin. Jangan kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Di dalam situasi seperti keadaan seperti sekarang yang kita hadapi. Jangan mengambil sesuatu kebijakan, keputusan yang menurut kita baik. Tetapi datang kepada Tuhan, lihat kembali firman Allah. Apa yang Allah ingin kerjakan sesuai dengan firman-Nya dalam kehidupan kita. Berjalanlah seturut dengan kehendak Allah. Yang walaupun mungkin menurut kacamata pandangan kita sepertinya tidak sesuai. Tapi lakukan sesuai kehendak Allah. Karena kalau kita melakukan sesuai kehendak Allah, pasti ada kemenangan di sana. Pasti ada berkat di sana. Rumah Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Karena simbol kehadiran Allah ada di tempatnya. Kita lihat ayat 25. Ayat 25 kita lihat. Dalam 1 Tawarik 15 ayat 25. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Ayat 26. Dan oleh karena, perhatikan, dan oleh karena Allah menolong
orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Ayat 27. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Tadi saya sudah kupas dalam pelajaran meterai. Lenan halus adalah perbuatan orang benar. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod. Perhatikan, ada perubahan. Tadi waktu pertama Daud mengangkat tabut Allah dari Kiryat Yearim, ya, itu Daud menggunakan pakaian kebesaran kerajaannya. Daud menggunakan pakaian kebesaran kerajaannya. Dan yang mengangkatnya bukan imam dan orang Lewi. Akibatnya Usa mati. Tetapi sekarang dari rumah Obed-Edom, tabut Allah dibawa ke Yerusalem. Daud menggunakan baju efod. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Bukan lagi bicara tentang pakaian kerajaan. Tapi Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa ini adalah tugas, bukan tugas seorang raja. Tapi tugas daripada imam dan orang-orang Lewi. Ayat 28. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian itu. Dan seterusnya. Jadi saudara, dari hal yang pertama ini kita melihat satu gambaran penting sekali untuk kita dapat memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, sekedar melakukan dengan tujuan yang baik itu tidak cukup. Berapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjalani kehidupan ini dengan sekedar hanya melakukan tujuan yang baik. Tetapi seringkali gagal dan gagal. Bahkan bertanya kenapa bisa gagal. Karena tujuan baik itu saja belum tentu menggambarkan kehendak Allah. Tetapi kalau kehendak Allah yang kita lakukan, maka sudah pasti itu menyatakan perbuatan yang baik dan benar di dalamnya. Ada amin saudaraku? Penting kita hidup saat ini di akhir zaman. Kita hidup di dalam satu situasi yang sedang mengguncang dunia saat ini. Kita harus belajar menjalani hidup ini dengan kehendak Allah. Bukan sekedar karena kita pintar mengambil keputusan kebijakan. Perbuatan baik menurut hemat dan cara pandang kita. No, tapi kita harus kembali kepada firman Allah. Karena segala sesuatu yang baik menurut manusia belum tentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita harus berpulang kepada firman Allah. Ini menjadi sesuatu yang penting. Daud menyadari kekeliruannya. Dia datang kepada para imam dan ke orang Lewi. Mereka diminta secara khusus oleh Daud untuk menguduskan diri mereka. Mereka dipersiapkan. Dan kalau kita mau belajar mengupas tentang siapa orang Lewi dan imam. Di dalam perjanjian lama saya tidak akan kupas pada pagi hari ini. Tetapi kalau kita akan lihat dan belajar di waktu-waktu yang akan datang. Tugas imam dan orang-orang Lewi inilah yang ditugaskan oleh Allah. Baik untuk mengangkat tabut Allah, juga untuk menyelenggarakan ibadah kebaktian kepada Tuhan. Tata aturan yang sudah dibuat oleh Allah sejak zaman Musa, itu tidak boleh dilanggar. Hanya karena menurut sesuatu yang menurut kacamata kita adalah baik. Nah, seringkali kita gagal orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Seringkali kita gagal hanya sekedar melakukan pemikiran kita yang menurut kita ini baik. Menurut kita ini baik. Sesuatu yang baik menurut manusia belum tentu seturut dengan kehendak Allah. Kita mau belajar pagi hari ini. Kita belajar dari Daud. Tabut Allah adalah bicara simbol dari kehadiran Allah. Kalau Allah hadir,
Di mana Allah hadir, kita harus belajar untuk menghargai kehadirannya. Yang terakhir saudara, kita lihat contoh yang kedua dari 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai 5. Kalau tadi kita bicara tentang contoh seorang raja yang bernama Daud, sekarang kita melihat contoh yang kedua dari seorang raja yang bernama Uzia. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar. Perhatikan saudara, ketika Uzia dilantik menjadi raja, awal pemerintahannya dikatakan dalam firman Allah, ia melakukan apa yang benar, bukan yang baik. Perhatikan, baik dan benar itu berbeda. Benar itu kacamata firman, tetapi baik itu belum tentu seturut dengan firman Allah. Orang yang benar sudah pasti baik, orang yang baik belum tentu benar. Itu sebabnya Alkitab sering menggunakan dengan kalimat kata benar. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat yang ke-5. Ia mencari Allah, perhatikan, Uzia seorang raja mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria adalah mentornya yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Nah, kalimat kuncinya dalam ayat 5 saudara perhatikan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Katakan dalam hatimu, selama saya mencari Tuhan, selama saya hidup melekat kepada Tuhan, Allah akan membuat segala usahaku berhasil. Ini kunci daripada Raja Uzia. Dia memulai pemerintahannya dengan baik, dengan benar. Ia mencari Allah, ia takut akan Allah. Dan Allah memberkatinya, membuat dia menjadi raja yang berhasil. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang benar di pandangan manusia. Ini awal yang baik. Tetapi dalam perjalanan pemerintahan Raja Uzia, sifat manusia selalu berubah. Dan Uzia pun mengalami perubahan mulai dari ayat yang ke-16 sampai 21. Kita lihat, setelah ia menjadi kuat, perhatikan saudara, setelah Raja Uzia menjadi kuat karena diberkati Tuhan, pemerintahan kerajaannya diberkati menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Salah satu sifat dasar manusia ketika sudah diberkati Tuhan, ketika sudah menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Perhatikan, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan kesombongan Uzia yang paling fatal adalah dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ketika seorang raja yang bernama Uzia sudah diberkati Tuhan, sudah menjadi kuat kerajaannya, dia menjadi sombong, dia merasa bahwa itu adalah hasil kerjanya. Padahal itu adalah semua semata-mata berkat yang Allah berikan karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan sejak beberapa kali khotbah saya, berkat Allah itu sudah final. Tidak perlu kita minta, tugas kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah, apa yang benar seturut dengan firman Allah. Tugas Allah adalah memberkati kita, katakan amin. Jadi lakukan saja apa yang benar sesuai dengan firman Allah. Lakukan apa yang benar dengan firman Allah. Kita kembali ke ayat 17 tadi. Ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikuti Raja Uzia dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Perhatikan, imam Tuhan orang-orang yang tegas. Ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan."
Lagi-lagi terjadi penyalahgunaan kehendak Allah dalam seorang raja. Tadi yang pertama kita lihat bagaimana Daud telah salah berbuat melakukan kehendak Allah. Sekarang Raja Uzia pun salah melakukan. Dia merasa dirinya seorang raja berhak melakukan segala sesuatu. Oh no. Ketika ada dalam bait Allah, tempat Allah ada, simbol dari kehadiran Allah. Ada para imam yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu di dalam bait Allah, bukan seorang raja. Seorang raja masuk dalam rumah Tuhan, masuk dalam bait Allah, posisinya tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari seluruh jemaat Tuhan yang ada. Siapapun yang masuk dalam bait Allah berada dan memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Raja kah dia, presiden kah dia, perdana menteri kah dia, semua sama ketika ada di dalam bait Allah. Yang berhak dan memimpin bait Allah sesuai dengan firman Allah yang ditentukan oleh Allah adalah para imam. Dan Raja Uzia telah menyalahi. Itu sebabnya dikatakan keluarlah dari tempat kudus ini. Seorang raja diusir keluar oleh imam. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan. Saudara, seringkali kemanusiaan kita membawa kita menjadi sombong. Ketika kita diberkati Tuhan, karena kita menerima berkat Tuhan yang pada awalnya karena kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi seringkali manusia ketika sudah diberkati Tuhan, dia lupa. Dia lupa dari mana dia mendapat berkat. Dia lupa dari mana dia mendapat jabatan penghargaan. Dia lupa dari mana dia mendapat semua itu. Dan dia mulai menyalahgunakan apa yang dia miliki. Sehingga dia lupa. Dia tidak lagi melakukan kehendak Allah yang seharusnya. Raja Uzia berbuat semena-mena. Dia masuk ke dalam bait Allah. Dan dia membakar korban ukupan. Itu bukan tugas seorang raja, tapi itu adalah tugas seorang imam. Dan imam-imam dengan tegas berkata tadi, keluar. Dikatakan engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Ayat 19 kita lihat. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sama tadi seperti Daud marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Dan kalau kita baca ayat ini seterusnya, Raja Uzia akhirnya mati. Sama seperti Usa tadi ketika memegang tabut Allah. Dia mati di hadapan Allah. Dan Raja Uzia pun kena kusta di hadapan para imam di rumah Tuhan. Bukan di luar rumah Tuhan. Itu sebabnya dari pelajaran ini kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari penting untuk kita melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Lakukan apa yang benar yang firman Allah katakan. Walaupun mungkin itu seringkali bertentangan dengan hati kita. Walaupun itu mungkin seringkali bertentangan dengan pikiran kita. Karena pikiran kita seringkali dipengaruhi oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh teknologi dan lain sebagainya. Semua yang ada di luar sana mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi cara kita bertindak, mempengaruhi cara kita melakukan sesuatu dan membuat keputusan. Tapi saya mau mengajak pagi hari ini, walaupun itu semua ada mempengaruhi kita, tetapi ketika kita mengambil satu keputusan, satu kesimpulan dalam hidup ini, mari jangan lihat pengaruh yang dari luar sana, tapi kembali kepada firman Allah. Kembali petunjuk daripada firman Allah. Kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Persoalan hidup ini bukan persoalan berapa lama kita hidup. Tetapi adalah persoalan berapa lama kita melakukan kehendak kita. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, maka sudah pasti Allah membuat kita menjadi berhasil. Daud dibuat berhasil, Uzia dibuat berhasil. Tetapi kelebihannya Daud
Setiap kali Daud membuat kesalahan, Daud memperbaikinya dengan cepat. Daud datang kepada imam dan orang Lewi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Raja Uzia dia tidak lakukan itu. Raja Daud pernah melakukan hal yang paling mengerikan, membunuh suami orang dan mengambil istri orang menjadi istrinya. Melakukan perselingkuhan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi secepat itu juga Daud bertobat. Sehingga Daud berkata, Tuhan ampuni aku. Silakan semua ambil daripadaku, asal jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Kelebihan Daud, setiap kali dia membuat kesalahan dia segera berbalik dengan cepat. Dan dia peka terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal yang harus kita buat. Dan harus kita lakukan keputusan kebijaksanaan dengan cepat dan tepat. Tetapi sebelum kita lakukan semua itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan sekolah anak-anak kita. Mari rendahkan dirimu datang kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Jalankan kehendak Tuhan melalui firman Allah. Karena firman Allah adalah pedoman dan tuntunan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Allah. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau pada pagi siang hari ini kami sudah kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami boleh melihat firman Allah. Dan kami boleh belajar betapa pentingnya untuk memahami dan mengerti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami. Mungkin seringkali kami melakukan perjalanan kehidupan kekristenan kami berdasarkan penilaian kami yang baik. Berdasarkan pemikiran kami yang baik. Berdasarkan yang menurut kami baik Tuhan. Tetapi belum tentu itu berkenan di hati Allah. Tuhan, kalau ada hal yang sudah kami lakukan, hal-hal seperti ini sebelumnya, mari Allah Roh Kudus mohon ampun daripada kehidupan kami. Dan biarlah kiranya mulai hari ini dan ke depan dan seterusnya Tuhan, biar Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh berpijak di atas kebenaran firman Allah. Kami boleh berjalan, kami boleh melakukan seluruh kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih di dalam kami melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bukan seturut daripada keinginan hati dan pikiran kami. Bukan seturut daripada kemauan kami. Bukan seturut daripada kemauan lingkungan dan keadaan kami. Tapi kami mau belajar untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Bawa kami terus masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan firman-Mu itulah menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan terpeleset Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu ini. Tetapi kami boleh berjalan dalam kepastian firman Allah yang menuntun jalan hidup kami Tuhan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan, bahkan tahun lepas tahun. Dan kami percaya, kami berpegang kepada kebenaran firman Allah. Engkaulah Tuhan dan jaminan hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, benteng hidup kami. Dan kami tidak akan pernah takut dan khawatir akan hari esok. Karena Tuhan Yesus Kristus Allah beserta dengan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pada siang hari ini kita sudah dikuatkan. Kita sudah menerima berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gembala sidang yang kita kasihi. Biarlah kita tetap menjadi jemaat yang setia, jemaat yang melakukan kehendak Allah yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saatnya pada siang hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberkati kehidupan kita selama 1 minggu yang telah lewat. Sama-sama kita akan berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini kami begitu mengucap syukur kepadamu. Di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Saatnya
saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan kami akan mengembalikan perpuluhan kami, dan kami akan memberkati kas gereja kami Tuhan, dan kami akan memberi penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tibalah kita di akhir ibadah raya kita pada siang hari ini. Kita percaya dan kita yakin seluruh jemaat Tuhan, baik GPDI Sudirman maupun GPDI Bojong Indah, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kekuatan pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga besar sidang jemaat-Mu GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah Tuhan. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai yang tertua opa dan oma. Tubuh, jiwa, roh, hati dan mereka. Tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran mereka kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menjaga, melindungi Tuhan, memelihara. Dan melindungi, menjaga mereka Tuhan. Senantiasa di setiap jalan mereka Tuhan. Pasukan malaikat-Mu dari sorga memelihara. Setiap rumah-rumah umat-umat-Mu Tuhan. Dilindungi dan dijaga. Dan nama Tuhan senantiasa terukir dan dipuji, dibesarkan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Begitupun Tuhan kami serahkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Sudirman dan Bojong Indah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam waktu yang tidak lama lagi Tuhan kami akan menikmati ibadah secara bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Tetapi kami berharap hanya kepada-Mu saja Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya pertolongan dan kekuatan kami. Dan nama Tuhan senantiasa menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di kota Jakarta. Berkati seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan senantiasa menjadi sumber pengharapan kekuatan bagi setiap mereka. Yang senantiasa berseru, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan satu-satunya jaminan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Tak henti-hentinya sekali lagi kami serahkan seluruh para pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Presiden Tuhan, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus, Gubernur DKI Jakarta dan seluruh gubernur yang ada di Indonesia ini Tuhan. Untuk sama-sama bergandengan tangan Tuhan. Melakukan sesuatu yang terbaik bagi seluruh warga masyarakat yang ada di dalam Tuhan. Menyelesaikan persoalan wabah COVID-19 ini. Dan kami percaya kalau hanya karena kekuatan manusia kami tidak sanggup. Tapi kami percaya Tuhan di mana di dalam bangsa dan negara ini, kota Jakarta ada umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang senantiasa berdoa dan berseru kepada nama Tuhan. Dan kami percaya nama di atas segala nama itu, nama Yesus yang akan menjadi jaminan dan akan menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka yang sakit, bahkan pemulihan akan terjadi secara luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati sekali lagi hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Para pemain musik WL, tim multimedia Tuhan. Dan semua kami yang hadir Tuhan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Rumah-rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh mata pencarian usaha warung toko dagang umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan semua umat-umat Tuhan dijaga, dilindungi dari segala bentuk wabah virus COVID-19. Dijaga, dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati lingkungan gereja kami Tuhan. Berkati seluruhnya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap masyarakat yang ada di lingkungan wilayah Karet Kuningan ini Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Setiap taburan firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah firman itu boleh tinggal dan tertanam di dalam setiap tanah hati kami. Dan lewat firman itulah kami boleh terus Tuhan ada menjalani setiap kebenaran firman-Mu. Firman tinggal di dalam hidup kami dan kami boleh bersama dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu kami hadapi, kami boleh melihat kemuliaan dan mujizat Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Mengampuni setiap salah, kekurangan dan dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, sidang jemaat GPDI Sudirman dan sidang jemaat GPDI Bojong Indah, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga. Kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.
betapa